UEA mungkin menggelontorkan miliaran dolar untuk upayanya menahan Iran. Sebuah laporan baru yang masih belum terkonfirmasi mengklaim bahwa Abu Dhabi telah melepaskan aset-aset Iran yang disimpan di bank-bank Emirat, termasuk ratusan juta dolar dalam bentuk emas. Tujuannya sederhana, untuk mencegah serangan Iran lebih lanjut. Emirat menolak laporan yang sangat mirip pada bulan Juni, jadi detailnya masih belum jelas. Namun klaim ini menyoroti upaya Abu Dhabi yang sulit dalam menyeimbangkan kemitraan keamanannya dengan Washington dan ancaman yang masih berada tepat di seberang teluk. Untuk membahas lebih lanjut, sekarang kita ditemani oleh Giorgio Cafiero, CEO Gulf State Analytics. Giorgio, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di i24 News. Saya akan menegaskan sekali lagi, ini adalah sebuah laporan, tetapi jika uang dan emas dilepaskan untuk mencegah serangan Iran, bagaimana kita menanggapi hal ini? Apakah ini diplomasi? Ataukah ini merupakan alat tawar ekonomi? Apakah pada dasarnya ini adalah uang perlindungan kepada Iran? Ya, terima kasih banyak. Saya benar-benar merasa terhormat menjadi tamu di jaringan Anda. Saya rasa memang penting untuk menekankan bahwa ini hanyalah laporan. Pejabat UEA belum mengonfirmasi detail-detail ini. Namun demikian, jika ini benar, saya rasa kita perlu memahami hal ini dalam konteks segala sesuatu yang dialami UEA tahun ini di tengah konflik. Ketika Anda berbicara dengan orang-orang di UEA, Satu kata yang benar-benar merangkum tujuan nasional saat ini adalah ketahanan. Terletak tepat di sebelah Iran dan telah mengalami penderitaan paling parah dibandingkan semua negara di kawasan ini akibat serangan Iran pada awal konflik. Kita tahu bahwa model ekonomi Emirat mengalami tekanan yang sangat besar. Saat ini, UEA benar-benar berusaha fokus melindungi diri dari ancaman yang ditimbulkan Iran terhadap negara-negara GCC. Dan saya juga berpikir bahwa para pemimpin di UEA memahami bahwa ada tingkat ketidakpastian yang sangat besar. Kita tidak tahu arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait krisis ini. Jadi menurut saya, Singkatnya, UEA menerapkan kebijakan luar negeri terhadap Iran yang tetap membuka pintu untuk kerjasama di masa depan. berusaha memastikan bahwa UEA dapat terus relatif terhindar dari serangan Iran di periode mendatang ini. Setelah menghadapi serangan-serangan Iran ini, apakah UEA masih percaya bahwa Amerika Serikat dapat melindunginya? Ya, UEA bersama dengan 5 negara GCC lainnya harus menghadapi beberapa pertanyaan yang sangat sulit terkait keamanan nasionalnya. Seperti semua monarki Arab Teluk lainnya, UEA sangat bergantung pada Ekak Arisak sebagai penjamin keamanan. jelas kita telah melihat sepanjang tahun ini kekurangan serius dari payung keamanan Amerika dan ada Ya, Banyak percakapan serius di Teluk saat ini, di mana orang-orang membicarakan tentang mendiversifikasi hubungan keamanan, menjauh dari Washington untuk menjadi jauh lebih mandiri dari Amerika Serikat dan negara-negara lain. Turkey, Ukraina, Prancis, Tiongkok, Pakistan. Ini adalah kekuatan-kekuatan yang sedang coba dijadikan mitra oleh negara-negara GCC untuk menjadi lebih mandiri dari Amerika Serikat dalam agenda diversifikasi besar ini. Namun kenyataannya, Tidak ada negara yang bisa menggantikan Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan dan memiliki kemauan untuk melakukannya. Jadi menurut saya, Uni Emirat Arab pasti akan terus memperkuat hubungan dekatnya dengan Amerika Serikat, Serta hubungan yang semakin kuat dengan Israel. Namun Uni Emirat Arab jelas berusaha mendiversifikasi kemitraan keamanannya sebanyak mungkin. baiklah Giorgio, mari kita ambil laporan ini dan coba terapkan pada Selat Hormuz jika memungkinkan. Karena ada kekhawatiran bahwa jika Iran dan Oman membuat semacam kesepakatan terkait pengaturan biaya sukarela di Selat Hormuz, maka pada dasarnya negara-negara harus membayar biaya tersebut kepada Iran, hanya demi melintas dengan aman. Bisakah kita menarik paralel antara keduanya? Apakah ini kemungkinan yang akan terjadi saat Iran mencoba menegaskan legitimasinya atas jalur perairan internasional ini? Ya, yang pasti negara-negara GCC tidak suka dengan gagasan Iran mengendalikan Selat Hormuz secara efektif dan juga tidak suka dengan ide adanya biaya atau tol yang dikenakan. Namun di saat yang sama, ketika Anda adalah pemimpin negara Teluk, Anda tidak punya pilihan selain bersikap sangat pragmatis dalam menghadapi Iran.
Dan saya pikir ada pemahaman di negara-negara GCC bahwa bagaimanapun juga akan ada kendali efektif Iran atas Selat Hormuz. Dan ini semacam menjadi kenyataan yang harus diterima dan merupakan konsekuensi dari perang yang dipilih oleh Amerika Serikat dan Israel untuk dilancarkan terhadap Iran pada akhir Februari. Dan negara-negara di GCC ini tentu saja termasuk UEA akan berusaha untuk menavigasi realitas baru ini sebaik mungkin. Tapi tidak diragukan lagi bahwa sekarang mereka harus berhadapan dengan Iran yang semakin berani dan lebih percaya diri. Giorgio Cafiero, perspektif yang sangat bagus tentang bagaimana kita melihat negara-negara Teluk melakukan manuver menjaga keseimbangan ini saat ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di II24 News. Senang bisa bersama Anda. Terima kasih banyak.